Kami akan menyanyikan ramen atau drama kisah perjalanan cinta Dewa Dewi. Kisah perjalanan cinta sang Dewa Dewi. Suatu hari, sang dewa, seorang pemuda, turun dari pertapaannya dengan naik kuda untuk mencari kekasih hatinya, yaitu sang Dewi. Sesuai dengan petunjuk yang didasari penuh doa, maka dikabulkan, yang akhirnya sang Dewi turun menghampiri sang dewa. Pertemuan sang dewa dan sang dewi dalam menjalin asmara awalnya berjalan dengan lancar. Dengan iringan kolosebo, kisah perjalanan cinta sang Dewa Dewi tidak berjalan dengan lancar dan mulus. Sungguh malang nasib keduanya. Di tengah-tengah berjalan menjalin cinta kasih, ternyata sudah dilihat oleh ayahnya, sang ayah yang bernama Baskoro beserta punggawanya. Baskoro adalah seorang saudagar kaya raya, tidak merestui hubungan cinta mereka. Apalagi sang dewa hanya seorang pasukan berkuda. Datanglah sang ayah beserta punggawanya. Dalam dialog kurang lebihnya, Baskoro, seorang ayah yang punya punggawa banyak, menegur kepada sang dewa dan sang dewi. Demikian ceritanya. Ngerti yo anakku? Kemudian kedua sejoli melihat ayahnya. Aku orang Restoni, anggonmu andum tresno karo sang dewa, mung diapuri tukang numpak jaran. Hei, punggawaku. Inggih. Aku ora
ora sudi nonton tontonan mung diapure koyo ngene. Tunggal aku. Ya, pisahke, cekel, rangket. Sang dewa kuwi bakal tak kunjara lan disiksa. Sendika, nggih, sendika. Perjalanan berikutnya sang dewa berhasil ditangkap dan disiksa. Kocar kacir. Walau kedua emban mendampingi, menghibur bagaimana kesukaan sang dewi, tiap kali dihibur selalu termenung, tidak mau menampakkan wajah ceria yang biasanya sang dewi mengajak emban untuk berjoget. Namun upaya kedua emban tidak berhasil. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan sampai lupa waktu. Datanglah kedua emban yang membawa makanan atau daharan dalam bahasa Jawa, dan keperluan makan minum secukupnya. Monggo Gusti Dewi katuran dahar, ampun sungkawa Dewi. Perkataan emban yang badannya besar rodok jeleneh. Monggo Kanjeng Dewi katuran dahar, ampun mekaten to. Kados biasane menika daharan karemenan panjenengan Ndara Dewi. Monggo katuran dharma. Aduh, sedih banget nasibku iki. Luwih becik aku. Dicabut nyawaku Gusti, menawi boten saged urip sesarengan kalian Kang Mas Dewa Gusti. Sampun mekaten Ndara Dewi, boten kedarung-darung anggen panjenengan sungkawa, mangken dadosaken kawonten ingkang boten sawe. Emban sing awake cilik ngendika, inggih Ndara Dewi, saben-saben ngaturi daharan juan karemenan panjenengan boten kersa anggrapi pripun kula mangken dipun tukani tining Rama. Kuwi menawi kula sakloron kene jejogetan boten nate Ndara Dewi kersa gumujeng niku kados pundi. Emban sing nggawa daharan aku ora kersa. Ayo segomu go metu kono aku mong. Demikian singkat cerita. Kemudian emban kedua mencoba dengan segenap kebolehannya untuk menghibur jejogetan sejenak. Yo. Kemudian emban-emban yang setia mendampingi sang dewi mencoba untuk menghibur agar hatinya gembira. Walaupun penampilannya demikian, itu adalah kesukaan sang dewi. Nampaknya sang dewi tidak tampak, mukanya ceria, senang, gembira seperti biasanya. Singkat cerita,
aku ora butuh kaya ngono. Kemudian sang Dewi berdiri. Kedua band yang sebagai penari pun juga menampakkan kebolehannya untuk menari. Namun sang Dewi pun belum beranjak berdiri dari kursinya. Melumpuhkan hatinya sang Dewi menjadi lupa untuk tidak mencintai sang dewa. Namun tidak ada hasilnya. Pada cerita berikutnya di suasana yang sama di mana sang dewa disiksa. Kita lihat dulu penampilan dari sang dewa yang disiksa. Dalam cerita ini sang dewi sementara keluar dari tempat di mana mereka bersenang-senang. Inilah penampilan sang dewa yang tadi ditangkap dan disiksa. Demikian ceritanya kurang lebih. Apa yang dikatakan Punggawa? Hei, awakmu koyok bagus dewe. Iyo, saben-saben dikandani. Aja mok terus anggone duwe trasa tresna karo Ndara Dewi. Malah tetep ndablek. Ora duwe utek. Gelem menawakmu pilih dipiloro. Yen perlu patenono wae aku iki. Wis dadi prasetyaku. Aku pilih mati. Yen ora duwe garwa Nimas Dewi. Piye? Wangkal atimu yo. Yo iki rasano tak siksa meneh kowe. Dalam suasana penyiksaan ini, cinta sang dewa-dewi tetap tidak pudar walau lebih dari 1000 cara untuk memisahkan cinta mereka berdua.
dalam penyiksaan ini sampai Baskoro bingung. Sudah 1000 akal lebih cara untuk meluluhkan hati sang dewa agar tidak lagi mencintai putrinya, namun tetap kukuh hatinya sang dewa. Derita dan doa sang dewa dan sang dewi secara diam-diam diketahui oleh pendekar sakti, yaitu Nyi Basingah. Sebenarnya sudah tahu cerita dari awal perjalanan kisah cinta sang dewa dan sang dewi. Upaya Nyai Basingah tidaklah mudah. Pertama harus menumpas Punggawa dari Baskoro, ayah dari sang dewi, untuk menolong sang dewa dari penjara tempat penyiksaan. Para Punggawa sebenarnya tidak begitu tahu bayangan yang datang adalah orang yang sakti yang bernama Nyi Basingah. Demikian kisah berikutnya. Akhirnya Nyi Basingah menampakkan diri dan kepergok ketahuan Punggawa. Punggawa keduanya maju untuk menghampiri Nyi Basingah. Dan kepergok ketahuan. Hei, pawongan sing membo-membo arep duwe perlu, aku curiga karo awakmu. Hei, rene arep lapo? Aku arep nyelametke sang dewa sing mok siksa. Piye kowe wani? Kowe wani karo aku? Sing tak wedeni apamu? Singkat cerita, terjadi suatu perkelahian. Demikian perkelahiannya. Berhasil dikalahkan. Kemudian yang dekat dengan sang dewa pun juga ikut membantu menyerang, namun semua berhasil dikalahkan. Tinggal 2 pengawal yang masih bertahan. Semuanya terkapar. Singkat cerita, Nyai Basingah menolong, membantu sang dewa, namun sang dewa pun kaget. Panjenengan sinten Nyai? Matur nuwun sanget, kersa paring pitulung dhateng kula. Ya wong bagus, aku iki Basingah kang diutus marang sliramu, bakal tetulung. Mula kahanane iki ora apik, ayo tak singitke ana papan kang aman. Monggo sang dewi, monggo sang dewi. Ayo. Singkat cerita, semua Punggawa sudah berhasil dikalahkan.
Akhirnya Baskoro melihat suasana yang tidak baik ini, mendekati putrinya yang masih dalam suasana sedih. Namun lanjut ya Mas. Bagaimanapun juga putrinya adalah satu-satunya belahan jiwanya. Tidak lama kemudian usaha dari Nyai Basinga kepergok oleh Baskoro yang akan berusaha juga menyelamatkan sang Dewi yang dalam suasana sedih dibantu oleh kedua emban. Karena mereka keduanya para sakti menggunakan kesaktiannya secara diam-diam, Nyai Basinga juga menyelamatkan sang Dewi. Nyai Basinga mengajak pergi kepada Nyai Dewi, namun di tengah perjalanan mau keluar dari pintu belakang ketahuan dari Baskoro beserta punggawanya. Demikian ceritanya. Laporan dari kedua emban menghadap. Ketiwasan Kanjeng Doro Kakung, putra panjenengan sang Dewi sak menika sampun boten wonten ing taman, malah kalpara wonten piyantun putri ingkang paring pitulung. Demikian mendengar singkat cerita perkataan Baskoro tidak merasa senang dengan kedua emban. Kemudian kedua emban ditendang sehingga mendengar, piye ora kena dipercaya kowe meneh mur mangan turu gedheke awak jaluk bayaran sing akeh sisan. Wis lunga kono, aku ora butuh dapurmu. Hei Punggawa, seniko atiku ngrasake ora apik iki. Ana sing nyidro anakku. Delon sisih wetan kae. Sapa kowe? Hei, Punggawa. Aku ngrasake wong kae duwe keluwihan. Cekel. Nak perlu pateni. Sendiko. Singkat cerita, Punggawa kepercayaan Baskoro kemudian menemui sang Dewi dengan Nyai Basinga. Terjadilah perkelahian yang sangat sengit. Baskoro pun heran mengapa pendekar kepercayaannya tidak bisa mengalahkan hanya oleh seorang pendekar putri. Baskoro mengamati dari jauh bagaimana ketiga pendekar kepercayaannya belum mampu untuk mengalahkan. Singkat cerita, dengan kekuatan gaibnya pendekar putri berhasil melumpuhkan dengan tangan kosong. Singkat cerita, Baskoro emosinya memuncak, marah bercampur dengan heran mengapa hanya seorang putri mampu mengalahkan. Demikian ceritanya. Hei, pawongan sing ngaku-ngaku pendekar, ngerti yo? Sopo aku iki sak beneri?
aku wis ngerti kabeh sapa sliramu. Kowe duwe tumindak ora apik marang putramu. Wong wis duwe kekasih, mbok yo direstoi yo kepenak. Piye lambe turah wani-wani ngatur karo aku. Ngerti yo? Aku iki yo bapakne Sang Dewi. Yen awamu bener-bener pendekar, ayo ning kene diteter aku apa kowe sing tumekaning pati. Ngerti yo? Apa sing tak cekel iki? Aku wis ngerti kabeh pusaka piandelmu, Baskara. Aku wis ngerti kabeh kadigdayan, nanging aku yo duwe pusaka. Piye kowe wani kuat nampani pusaka iki? Kabeh kelebu anakku tak pasrahke marang sliramu. Singkat cerita, terjadi perkelahian adu kesaktian pusaka. Demikian ceritanya. Keduanya mata kaji kemudian mengeluarkan dan diarahkan kepada kedua musuhnya, saling berhadapan satu persatu. Pertama masih kuat, yang kedua ternyata ayahnya pun kontal, tidak jelas kemana larinya bapaknya, dan para punggawa pun juga tampak sudah tidak mampu untuk berjalan. Ini hanya pura-pura, ini sudah tidak mampu. Nyi Basingah kemudian pelan-pelan mengajak Sang Dewi untuk dipertemukan kepada kekasihnya Sang Dewa yang sudah disembunyikan. Adegan berikutnya adalah pertemuan antara Sang Dewa dengan Sang Dewi. Dewa, wis kanan wis aman. Ayo metu iki jodohmu Sang Dewi wis tak amanke. Singkat cerita, Sang Dewi wis ditemokke, sudah dipertemukan kemudian karena kangen sudah lama tidak ketemu. Kemudian keduanya menghadap kepada pendekar sakti Nyai Basingah untuk mengucapkan terima kasih. Mereka sujud mengaturkan terima kasih. Matur nuwun Nyai Basingah. Matur nuwun Nyai, panjenengan sampun paring pitulung. Iya sakloron, aku pengen ngerti prasetyamu apa ning lahir apa tuwu sing batin. Kula sakloron sampun prasetya menawi kula boten andum tresna kalian Sang Dewi. Kula inggih Nyai, kula pilih pecah menawi boten pikanto Sang Dewa. Wis sakloron aku wis ngerti kabeh isi atimu. Mula kowe apa gelem syarat sing tak ajokke tak paringke marang sliramu sakloron. Kula sumadya Nyai Basingah, kula nggih sumadya pripun. Sakloron ngerti yo, yen awakmu sakloron pancen wis ora iso dipisahke meneh. Mula kanggo ngrampungi perkara iki awakmu sakloron bakal tak ritual kados pundi. Mbuh anggonku nyuwun marang pangeran, muga-muga tetep lestari anggonmu jedodoan. Inggih sumadya. Dalam singkat cerita perjalanan ini datanglah kedua emban membawa syarat-syarat sesaji sesuai dengan isyarat dunia yang sudah disiapkan. Kemudian keduanya dibawa ke arah tempat yang sudah disediakan.
Nyai Basingah kemudian melakukan ritual suci dengan segala perlengkapan yang sudah disediakan untuk memenuhi janji keduanya, karena perjalanan cinta antara sang dewi dan sang dewa sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Dan menurut cerita ini, sang dewa dan sang dewi adalah sudah menjadi jodoh yang tidak bisa dipisahkan. Ngersak kloron awakmu wis ruwat, tak suwunke marang Gusti, mula mengko awakmu sak kloron bakal dadi apa, awakmu kudu manut. Sendika Nyai, sendika. Singkat cerita demikianlah akhirnya kedua pasangan ini, yaitu sang dewa dan sang dewi, berubah wujud menjadi Singo Barong. Singo Barong, sang dewa, sang dewi. Inilah kisah perjalanan kita sang dewa dan sang dewi, akhirnya berubah menjadi Singo Barong. Yang berwarna hitam adalah sang dewa, sedangkan yang kuning emas